Hai teman-teman semua yang selamat datang di ucapan. Kali ini saya akan memfreshkan diri Anda yang tidak terbiasa bersosialisasi, sehingga bagi orang lain si doi cenderung leaking solitari. Tapi video ini tentunya tidak patut ditiru karena menggambarkan sosok seseorang yang memiliki kepribadian tanpa adanya emosi perasaan, apalagi hati nurani, atau lebih tepatnya orang antisosial, yang mana hal tersebut akan saya ceritakan pada film berjudul The Retweet Massacre 2014 bergenre horor. Jadi tanpa banyak penjelasan yang membuat sensasinya lebih berasa, silahkan keraskan volume, kencangkan pengamatan, dan nikmati videonya sekarang juga. Dibuka latar waktu malam hari dengan diperlihatkan seorang AWW yang sedang ketakutan dalam keadaan terluka-luka di bagian perut karena rupanya ia sedang diburu psikopat pada hutan tersebut. Lantaran tiba-tiba dan film The Retweet Massacre pun baru dimulai. Kemudian diperlihatkan seorang penjelajah hutan yang sepertinya sedang mencari tahu pada hutan tersebut, dan karena ya penjelajah ya sebut saja hunter. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan sepasang kekasih ke kempingan di hutan, yang mana si wanita bernama Kirsty marah-marah kepada doi bernama Mark karena si Mark mengajak mantan pacarnya untuk kempingan juga, sehingga jelas membuat Kirsty cembokur. Selanjutnya beralih kepada dua kawan sejoli, ada Jessica dan yang satunya bernama Pamela, yang mana pada saat itu mereka juga punya tujuan yang sama seperti Mark, dan karena mereka khawatir kepada salah satu temannya, ia pun menelponnya karena rupanya si teman tersebut bernama Bruce sedang kesasar atau tidak sesuai dengan tempat yang ditujunya. He says he's low. Could I just keep heading the way I'm going? Okay, well, Pada saat itu ketika Mar berjalan menuju tujuan campingnya, tanpa sengaja ia melihat berondong tua yang lagi nge-BO. Namun Mark mengabaikannya saja lantaran si berondong tua pun pergi sendirian ngocok di semak. Sehingga kembalinya di tenda, si bondon bokingan itu pun sudah tidak ada lagi. Lalu tiba-tiba singkat waktu kini Mark, Kirsty, Pamela, Jessica sudah berkumpul namun tidak dengan Bruce, sehingga mereka ingin menelponnya. Akan tetapi seperti biasa di hutan kan tidak ada sinyal, jadi mau bagaimana lagi. Dan sementara itu terlihat Bruce lagi ngegoes. Lalu tiba-tiba tiba-tiba ada rantai yang membuatnya terjungkang, sehingga membuat saya kembali mengatakan tiba-tiba. Karena khawatir kepada Bruce, Pamela pun pergi mencarinya sendiri, namun tetapi ia hanya menemukan HP-nya Bruce saja, sehingga hal tersebut membuat Pamela menduga telah terjadi sesuatu kepada Bruce. Lantaran Pamela pun segera mengajak temannya mengambil jalan pulang saat itu juga. Akan tetapi temannya tidak ingin ambil pusing dengan berpikir positif bahwa mungkin Bruce tidak sengaja menjatuhkan HP-nya, dan toh juga sudah setengah perjalanan, jadi mereka memutuskan untuk menunggu Bruce sampai esok pagi. must have just missed him in the morning, I promise. Singkat cerita, malam pun nongol. Di tengah kesunyian mereka menceritakan tentang pembunuhan seorang petani setelah beberapa puluhan tahun lalu, yang mana di tempat tersebut si petani memiliki seorang istri beserta anak gadis. Dan pada suatu momen, entah apa yang merasuki si petani, ia pun berniat membunuh istrinya dengan melayangkan kapak tepat di perut korban dan memakan organ-organ tubuh korban tersebut alias istrinya sendiri. Si anak yang melihat perilaku kanibal bapaknya pun harus menjadi korban kedua sebab kegeloan bapaknya sendiri. Sementara mereka yang mengetahui cerita tersebut hanyalah menganggap bahwa itu semua cerita fiksi belaka orang tua untuk menakut-nakuti anaknya supaya tidak pergi asruk-asrukan di hutan. Very funny, guys. So did you just make all that up? I'll drink to that. Pada keesokan harinya terlihat Pamela yang bangun tidur sendiri saja. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Kirsty nongol yang katanya habis ambil air. Dan Pamela yang mengira Mar dan Jessica pergi bersama dengannya ternyata tidak. Lantas hal tersebut jelas membuat Kirsty cembokur parah karena mengira doi dan masa lampaunya CLBK terus ngaduk lagi. Oh my god. Namun apa yang sebenarnya terjadi benar-benar mengejutkan, karena rupanya mereka berdua beserta Bruce sedang berada dalam keadaan terluka-luka dengan posisi terikat. Dan tak lama kemudian datanglah pelakunya yang sudah pasti petani psikopat yang mereka ceritakan tadi malam. Jadi kalau begitu bukan fiksi dong, tapi beneran di filmnya, yang mana kedatangan psikopat tersebut membuat saya mengatakan tiba-tiba
Namun rupanya petani kopat hanya ngeprank dengan ingin melepaskan rantai yang mengikat Jessica. Akan tetapi petani kopat tetap menggotong Jessica untuk dibawa ke perabotan kopatnya sembari pik survei alat yang sekiranya nyaman digunakan untuk membunuh Bondon. Selanjutnya petani kopat itu pun menggotong Mark, yang apalagi kalau bukan hidangan selanjutnya, dan sembari si kopat tersebut asik-asikan membunuh. Tanpa diduga Bruce berhasil melepaskan ikatan tangannya, dan dengan kampak yang dibawanya ia pun mencoba memberanikan diri untuk melakukan apa yang ia ingin lakukan. Namun rupanya si Bagong Bruce tidak berani ambil tindakan dan memilih berdiam diri di ruangan tersebut. Sehingga mau bagaimana lagi, Mark harus tabah jika ia dibunuh psikopat dengan cara batok kepala digergaji. Beralih kepada Christy dan Pamela yang sedang mencari temannya menemukan rumah Redwood alias rumah petani kopat yang sudah berpuluh-puluh tahun tersebut. Dan di situ mereka cukup terkejut karena menemukan bangkai yang tidak lazim. Pamela! What the fuck? That! Beralih kepada Bruce yang sudah keluar dari ruangan tadi mendengarkan suara dari dalam peti, sehingga ia pun penasaran ingin membukanya. Namun tiba-tiba psikopat tersebut menuju ke sana sehingga Bruce pun segera bersembunyi, yang mana psikopat tersebut langsung membunuh yang ternyata dalam peti tersebut adalah manusia hidup-hidup. Beberapa saat kemudian Bruce pun kedapatan oleh psikopat tersebut, yang mana dengan bagongnya Bruce tidak ingin melawan saat ditonjok-tonjok. Ya meskipun kecil kemungkinan menang, tapi setidaknya ada perlawanan lah ya, karena kalau begitu kan modar jadinya. Dan selagi itu rupanya Christy mendengarkan suara aksi perkopatan yang dilakukan psikopat tersebut, sehingga mengundangnya untuk mencari sumber suara, yang mana saat ia ingin membuka pintu tiba-tiba ia keduluan psikopat yang dari balik membukanya. Dan Christy yang melihat psikopat itu pun jelas berlari kepanikan. Namun tetapi namanya juga psikopat ya, perasaannya selalu tenang, kalem-kalem baik lah begitulah. Dengan mudahnya mengambil pemikiran untuk memanipulasi Christy, yang hasil psikopat pun berhasil menangkap pemangsanya dan melakukan fatality dengan mencolok-colok perut Christy saat itu juga. Namun tanpa disangka Pamela melihat perlakuan psikopat tersebut, yang mana suara ngos-ngosannya mengundang psikopat mendekat yang sedang merasa curiga. Oh, hampir sekali ya, yang mana saat seperginya psikopat tersebut tiba-tiba ada hunter yang datang menolongnya, sembari memberitahukan kalau selama berpuluh-puluh tahun ia telah mencari tahu tentang psikopat tersebut, dikarenakan anaknya juga sudah pernah menjadi korban pemutilasi petani psikopat tersebut. Dan tanpa diduga tiba-tiba psikopat itu mengejar mereka. Lalu singkat saja saat berada di balik pintu, psikopat itu pun mencocol-cocol pintunya, yang padahal Pamela bisa saja menembak psikopat dari balik pintu biar cepat tamat, karena kalau begini jadinya kan hunter pun jadi korbannya. Sementara Pamela pun juga harus tertangkap karena rate of fire shotgunnya lambat banget sih, dimana psikopat tersebut dengan santainya mentonjok-tonjok para cantik Pamela. Tapi tanpa diduga Bruce masih hidup yang langsung menyerang psikopat tersebut, meskipun tetap membagongkan dengan perutnya ditonjok psikopat yang sedikit di bawah level Ricky O, yang mana hal tersebut dimanfaatkan Pamela untuk menggunakan shotgun polos FF-nya yang diwasiatkan oleh Hunter. Dikiranya psikopat tersebut sudah meninggoy, Pamela pun segera keluar dari basement rumah Redwood, lalu kemudian meminta nebeng dengan bapak-bapak yang dijumpainya di jalan. Dan singkatnya apa yang terjadi setelah itu benar-benar mengejutkan, karena rupanya mereka hanya berputar-putar di jalan yang sama sampai malam. Dan si bapak pengemudi yang melihat ada orang kalang kabut mencoba meminta bantuan kepada orang tersebut, tapi tiba-tiba rupanya itu psikopat yang masih hidup, lantaran Pamela yang melihat hal tersebut langsung berlari sampai rongsokan yang hasil barang korban psikopat tersebut selama berpuluh-puluh tahun. Dan dengan perasaan tenang Pamela pun mengambil ide menggunakan doser capitan rongsokan dengan menjatuhkan mobil tepat menimpa psikopat tersebut.
Lalu, apakah sekarang petani psikopat tersebut sudah benar-benar meninggoy? Oh, sorry sekali karena film pun benar-benar sudah selesai. Bagaimana tidak terasakan menontonnya? Ya, meskipun jalan cerita yang simpel sekali karena sudah banyak film-film serupa mengisahkan orang-orang camping di hutan, telaga, pantai, dan lain sebagainya. Terus ketemulah mereka dengan pembawa konflik, entah itu monster, psikopat, wabah-wabah yang tidak lazim. Akan tetapi sutradara dan tim mengemas film ini cukup baik dengan menampilkan adegan nyata perkopatan pemutilasi yang tidak bisa ditampilkan banyak-banyak di video ini karena beresiko diblokir sebab terkesan terlalu sadis. Oke lah, mungkin segini saja cerita saya kali ini karena sudah pasti teman-teman udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, subscribe dong biar kita menonton lagi bareng-bareng lagi di video selanjutnya ya. Oke dong, sudah jelas dah.